Oke, baik. Kita di pertemuan ini pertemuan terakhir ya. Dan seluruh materi kan sudah disampaikan. Jadi di pertemuan terakhir ini kita akan bahas mungkin latihan-latihan aja ya. Terutama terkait dengan materi fungsi multivariabel, khususnya untuk topik nilai ekstrim. Oke. Mungkin kita akan pakai beberapa soal di buku aja ya. Oke. Baik, saya sudah share screen. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Oke, baik. Eh, oke. Nah, kita akan coba latihan dengan soal di buku ya. Soal di buku ini aja, nomor 1 sampai 8 aja ya. Oke, oke. Di nomor 1 sampai 8. Di sini, di soalnya, kita diminta untuk mencari titik kritis, ya, kemudian mengidentifikasi apakah titik kritis itu merupakan titik ekstrim, ekstrim lokal ya. Nah, titik kritis yang kita punya itu hanya berupa titik stasioner. Oke, baik. Eh, kita mau dari nomor berapa? Nomor 1 ya. Nomor 1 udah ya kayaknya ya. Nomor 1 udah, 2 sudah. Oke, kita coba dengan nomor 3 ya. Kita coba dengan nomor 3. Oke, di nomor 3 kita punya fungsi fxy, fxy sama dengan eh, 2x pangkat 4 ya, dikurang x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Oke. Jadi untuk mengetahui atau untuk mencari ekstrim lokal, langkah-langkah yang diperlukan adalah kita sesuai yang ada di buku ya, sesuai dengan ada yang di teorema. Yang di teoremanya, nah, oh ya, yang ini ya teoremanya. Jadi pakai second partial test, ya, pakai second partial test. Jadi uji turunan kedua, turunan parsial kedua. Nah, prinsipnya seperti ini ya. Kita akan selesaikan ini dengan prinsip ini. Saya kira masih terlihat ya. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan adalah kita mencari titik kritisnya. Titik kritisnya berupa apa? Titik kritisnya berupa titik stasioner. Bagaimana mendapatkan titik stasionernya? Nah, titik stasionernya didapat dengan cara mencari titik x0, y0, ya, di mana vektor gradiennya menghasilkan vektor 0. Oke. Nah, kalau di contoh ini, berarti vektor gradiennya apa? Vektor gradiennya, 8x pangkat 3 dan 2x, Pak. oke. Koma. Ini saya nulis tidak delay, Aman, Pak. man. Oke. Jadi 8x pangkat 3, kemudian dikurang 2x ya. Nah, kita bisa pakai mode vektor.
atau mode itu ya, vektor satuan IJ. Kalau pakai vektor, berarti ini komponen pertama. Komponen keduanya adalah 6Y. 6Y. Oke. Dan dari sini yang disebut titik kritis adalah titik yang menghasilkan vektor gradiennya sama dengan vektor 0,0. Oke. Nah, berarti dari sini kita dapat yang pertama 8x pangkat 3 ya dikurang 2x harus sama dengan 0. Oke. Dan yang kedua lebih gampang sih. 6y sama dengan 0. Oke. Nah, dari yang kedua kita sudah bisa menentukan ya nilai y-nya pasti 0. Tidak ada yang lain. Sementara dari yang pertama, dari 8x pangkat 3 dikurang 2x sama dengan 0, ini yang memenuhi bisa, nah ini sesuai dengan ini ya, polinom derajat 3, berarti yang memenuhi bisa lebih dari satu. Jadi paling banyak 3. Oke. Nah, bagaimana tahapannya untuk mendapatkan X yang menghasilkan 0? Berarti yang pertama kita faktorkan ya. Kita faktorkan 2x. Yang 8x pangkat 3 ini akan jadi 4x kuadrat ya. Oke. Nah, yang 2x kan jadi 1 ya. Sama dengan 0. Nah, apakah x-nya sudah didapat? Yang terlihat baru 1 ya, yaitu x sama dengan 0. Nah, yang lain masih bisa kita cari dengan kita melakukan pemfaktoran. Bisa difaktorkan nggak? Kalau bisa difaktorkan, faktorkan. Nah, 4x kuadrat min 1 faktornya adalah 2x min 1 dan 2x tambah 1 ya. Ini sama dengan 0. Nah, maka ada berapa x yang memenuhi? Kalau di sini ada 3 ya. Jadi perkalian 3 suku ini kan menghasilkan 0 ya. Bisa karena x-nya 0 atau 2x min 1 sama dengan 0 yang artinya x-nya setengah ya. Atau yang ketiga, kalau 2x plus 1-nya 0, maka x-nya adalah minus setengah. Sehingga dari hasil ini ada berapa titik stasioner? Ada 3 ya. Jadi titik stasionernya ada 3. Yang pertama adalah x-nya 0, y-nya 0, ya. Y-nya selalu 0 ya, karena berapapun x-nya y-nya 0. Kemudian yang kedua itu titik setengah, koma 0. Dan yang ketiga adalah titik min setengah, koma 0. Oke. Ya, ini 3 titik stasionernya. Nah, kemudian selanjutnya dari ketiga titik ini kita perlu nguji ya. Kita perlu nguji apakah dia merupakan maksimum lokal atau minimum lokal atau titik plana atau titik saddle ya. Nah, caranya adalah kita menentukan D. D ini sering disebut sebagai diskriminan ya. Nah, ini penurunannya sih dari Hessian matrik ya. Oke. Nggak kita bahas di sini ya. Cukup panjang. Nah, maka langkah-langkahnya yang pertama, karena kita perlu sampai turunan kedua dan turunan campuran, berarti langkah-langkahnya adalah kita turunkan satu demi satu. Turunan pertamanya
terhadap X atau fx. Ini tadi udah dihitung ya. Fx sama dengan apa? Sama dengan, kalau di contoh ini 8x pangkat 3 ya, dikurang 2x. 8x pangkat 3 dikurang 2x. Ya. Kemudian Fy, ya Fy itu 6y ya. 6y. Selanjutnya kita perlu, oh kok aneh. Bentar, bentar. Ini zoomnya aman kan? Aman, Pak. Aman, Pak. Bentar kok, barusan saya dapat ini, session expired apa ya? Aman ya? Oke. Ya, takutnya dianggap gratisan ya. Ini nggak gratisan. Oke, lanjut ya. Saya nggak tahu tadi session expired itu apa. Takutnya zoomnya. Oke, lanjut. Eh, Berikutnya turunan keduanya ya. Turunan keduanya, apa? Jadi 24 x kuadrat ya. 24 x kuadrat. Dikurang 2. Oke, ini turunan keduanya. Kalau terhadap Y, turunan keduanya akan menghasilkan konstan ya, 6. Dan berikutnya turunan campuran. Turunan campurannya gimana? Hasilnya apa? Kalau turunan campurannya? Nol, Pak. 0 ya. 0. Nah, dari beberapa yang sudah kita bahas ya, ini selalu turunan campurannya 0. Nanti di contoh kedua, kita akan coba yang nggak 0 ya. Karena nggak seru nih kalau 0 terus ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini contoh yang titik kritisnya lebih dari satu. Oke, jadi ada 3. Nah, berikutnya kita bisa mendefinisikan fungsi D-nya ya, atau diskriminan. Diskriminannya adalah fxx, jadi di sini 24 x kuadrat ya, minus 2. Kemudian dikali FYY-nya 6, dikurangi fxy kuadrat, jadi 0 kuadrat. Nah, ini D-nya. Nah, tinggal kita uji aja ya untuk setiap setiap apa namanya? Setiap titik kritis ya. Di sini titik kritisnya ada 3 ya. Jadi yang pertama 00, setengah 0, dan min setengah 0. Nah, kita coba yang pertama, D00. D00 sama dengan apa? Kalau 0 semua, nah berarti yang tersisa tinggal minus 2 dikali 6 ya. Jadi minus 12 ya. Nah, minus 12 itu adalah negatif. Maka menurut kriteria di teorema ini, kalau D negatif, nah, jadi if D less than 0, then F at x0, y0 is not an extreme value. Nah, jadi titik ini adalah is a saddle point. Jadi titik plana. Oke. Jadi kalau D-nya, jadi karena D-nya di 00 adalah negatif, maka kesimpulannya titik 00 adalah 00 adalah titik plana. Kalau titik plana itu bukan maksimum, juga bukan minimum. Ya. Kemudian yang kedua, titik yang kedua itu apa? Setengah 0 ya, kalau nggak salah ya. Setengah 0, setengah koma 0. Nah, D setengah 0 itu sama dengan 24 ya, kali setengah ya.
dikuadratkan dikurang 2 dikali 6. Nah, sebetulnya kita nggak perlu angkanya. Yang kita perlukan adalah positif atau negatif. Ya. Oke, kita lanjut aja. Setengah kuadrat kan 4. 24 dikali seperempat. Setengah, setengah kuadrat kan seperempat ya. 24 dikali seperempat kan 6 ya. Berarti ini 6 dikurang 2 dikali 6 ya. Berarti sama dengan 24 ya. Positif. Kalau positif D-nya, berarti kemungkinannya dia maksimum atau minimum. Tergantung dari nilai fxx-nya. Di sini nilai fxx-nya adalah 24x kuadrat min 2 ya. Nah, berarti nilai fxx di setengah 0 berapa? Nilainya sama dengan ini ya, sebetulnya sama dengan ini. Jadi sama dengan 24 dikali setengah kuadrat ya, dikurang 2. Berapa nilainya? Ya, tadi ya, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Positif ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kesimpulan yang kedua ya, bahwa titik setengah koma nol ini merupakan titik titik apa? Maksimum minimum? Maksim, maksimum minimum. Minimum, Pak. Oke, maksimum atau minimum nih? Minimum, Pak. Ya, Minimum. minimum ya. Minimum. Oke, minimum ya. Kalau yang satu lagi di min setengah koma nol ya. Ini juga sama ya, berarti 24 dikali min setengah kuadrat ya, min 2 oke, kali 6. Nah, ini sama dengan, nah ini walaupun minus, tapi karena dikuadratkan sama aja dengan yang tadi ya, sama dengan 24. Jadi positif ya. Begitu juga dengan nilai fxx-nya. Nilai fxx di min setengah 0 juga ini sama ya, yaitu sama dengan 4. Jadi positif. Kesimpulannya, titik setengah koma nol juga merupakan merupakan ini minimum lokal ya, maaf ya, merupakan titik minimum lokal. Oke. Nah, aneh nggak kok titik minimumnya ada 2? Masuk akal nggak? Wajar nggak? Masuk akal nggak? Kalau titik minimum itu ada 2? Masuk akal aja ya. Untuk satu variabel aja kan mungkin begini ya. Nah, jangankan yang lokal, yang global aja masuk akal. Ya. Nah, misal seperti ini. Ini kan minimum ya. Di sini minimum. Di sini juga minimum. Jadi nggak masalah. Ya. Jadi minimumnya bisa lebih dari 1, nggak masalah. Maksimum juga lebih dari 1. Oke, yang jelas, untuk contoh ini, dari 3 titik kritis, ya, 2 merupakan titik minimum lokal,
dan satu merupakan titik pelana. Ya, ada pertanyaan untuk contoh yang pertama? Oke, kita akan bahas dua contoh aja ya. Ini contoh yang pertama. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Nah, yang kedua, semoga yang turunan campurannya nggak nol ya. Di sini kita coba yang nomor 4 ya. Jadi XY kuadrat dikurang 6X kuadrat dikurang 3Y kuadrat. XY kuadrat dikurang 6X kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Oke, contoh. Coba kita sama-sama ya, biar nggak satu arah. Jadi fxy-nya sama dengan, lupa saya, eh, xy kuadrat kurang 6x kuadrat dikurang 3y kuadrat. Jadi xy kuadrat ya, xy kuadrat dikurang, lupa lagi ya. Semoga benar ya. 6x kuadrat dikurang 3y kuadrat. Benar nggak? Benar ya. Oke. Nah, sekarang contohnya ini. Jadi kita diminta nyari titik, apa? Nyari ekstrim lokal dari fungsi ini. Maka langkah pertama adalah tentukan vektor gradien. Vektor gradiennya apa? Y kuadrat min 12X, Y kuadrat min 12x ya. koma 6Y. Gimana? Koma? Eh, Ini udah yang komponen pertama. oh ya, yang pertama udah, Pak. Oke. Komponen kedua, 2XY, bentar saya tuh cek dulu ya. Ini suara dari laptop atau dari headset? Bentar ya. Coba bicara lagi. halo, Pak. Boleh sekali lagi bicara lagi? Halo, Pak. Oh, berarti nggak dari headset ya? Bentar. Kan dari tadi pantesan kok aneh. Oke, coba bicara lagi. Halo, Pak. Oh, masih. Ya udahlah, ntar. Ini kok nggak berfungsi. Oh, belum disetting. Ya udahlah, dari laptop aja ya. Oke. Terus komponen kedua apa? Dua, 2XY 2xy min 6Y. kurang 6y. Ini ya. Nah, jadi titik kritisnya didapat, titik kritis atau titik stasioner, titik kritisnya didapat dari, persamaan pertama y kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Ini yang pertama. Dan yang kedua, 2xy dikurang 6y sama dengan 0. Nah, kalau sekarang harus lebih hati-hati ya, lebih cermat ya menentukan titik stasionernya. Oke, langkahnya kira-kira gimana? Ya, ini ada banyak jalan ya. Ada banyak jalan. Nah, tapi hati-hati jangan langsung melakukan pembagian ya. Eh, Contohnya yang persamaan dua jangan dibagi dengan y ya, tapi difaktorkan aja. Oke. Nah, kalau di persamaan pertama kita bisa tuliskan y kuadrat sama dengan 12x ya. Dan di yang kedua, karena ada faktor yang sama,
maka sebaiknya kita faktorkan. Ini faktor yang samanya dari kedua suku ini kan 2Y ya, 2Y. Dari suku pertama itu X ya, dan dari suku kedua adalah 3. Betul nggak? Ini sama dengan 0. Nah, prinsipnya mulailah dari yang mudah ya. Mulailah dari yang mudah. Dari sini yang sudah terlihat mudah, kita tetapkan X dan Y-nya berapa. Y-nya 0, X-nya 3, Pak. Oke. Nah, ini harus cermat ya. Ini nulis juga agak rapi. Nanti kalau enggak, nanti kelewat ya. Nah, jika dipilih Y sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, sudah pasti yang persamaan kedua dipenuhi. Ya. Bahwa 2Y dikali X min 3 sama dengan 0. Pasti ya. Oke. Nah, sekarang berapakah nilai X yang memenuhi? Jangan dari persamaan kedua. Karena persamaan kedua sudah diwakili oleh Y sama dengan 0. Jadi harus lihat di persamaan pertama. Ini persamaan pertama ya, ini persamaan 2. Nah, kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Menurut persamaan 1. Kalau Y-nya 0. Berapa dari persamaan 1? Kalau Y-nya 0, berarti kan 0 kuadrat sama dengan 12X. Berapa X-nya? Berapa X-nya? 0 kan? Nah, jadi yang pertama, kita punya titik kritis, yaitu titiknya 0, 0. Jadi X-nya 0 dan Y-nya 0. Oke. Dan yang kedua, jika jika yang kedua apa yang mudah? Yang ini kan ya. Jika X-nya 3, maka nah kalau X-nya 3, berapakah nilai Y? Nah, dari persamaan 1, maka nilai Y kuadrat itu sama dengan kalau X-nya 3, 36 ya. Ya. Nah, maka nilai Y-nya berapa yang mungkin? Plus minus 6. Nah, ada dua ya, minus 6 dan dia sama dengan 6. Oke, itu yang pertama. Jadi kita punya 3 titik kritis, ya. Jadi kita punya 3 titik kritis. Jadi titik kritisnya adalah yang pertama 00, yang kedua eh, yang kedua itu 3, minus 6, dan yang ketiga adalah 3,6. Oke, ini ada 3 titik kritis. Itu yang termudah ya menurut saya sih caranya. Nah, boleh juga dengan cara substitusi ya. Jadi supaya kita bekerja dengan satu persamaan. Misalnya dari persamaan 1, maka X-nya adalah Y kuadrat per 12. Kemudian disubstitusikan ke persamaan 2. Jadi 2Y dikali Y kuadrat per 12 ya dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian dicari nilai Y yang memenuhi. Boleh aja ya. Oke. Jadi ini ada banyak cara ya, tidak hanya satu cara. Nah, kemudian berikutnya kita akan nguji 3 titik ini. Apakah dia ekstrim lokal atau saddle point ya. Nah, pertama kita akan tentukan dulu fx. Nah, fx-nya berarti apa nih fx-nya?
Yang pertama itu Y kuadrat min 12X ya. Y kuadrat min 12X. Kemudian FY-nya berapa ya FY-nya? 2XY min 6Y. 2XY min 6Y. 2XY min 6Y. Oke. Nah, berikutnya turunan keduanya fxx. Jadi kalau diturunkan kali terhadap x yang y kuadrat jadi 0 ya. Tinggal yang minus 12x jadi minus 12. Ya. Kemudian FYY jadi apa? FYY. Jadi kalau diturunkan terhadap y ini jadi 2x ya. 2x dikurang 6. Oke. Kemudian turunan campurannya. Boleh sambil diuji ya. Kalau di sini saya turunan campurannya fxy. Ya. Boleh diuji dengan fyx. Ya. Nah, apakah sama atau enggak? Harusnya sama. Ya. Kalau enggak, berarti ini salah ya. Soalnya tidak boleh. eh, jadi tidak boleh apa? Di sini tidak boleh tidak sama ya. Apakah mungkin tidak sama? Mungkin. Kalau tidak kontinu. Ya. Nah, di sini turunan campurannya apa? Berarti dari fx diturunkan terhadap y. Maka hasilnya 2y. Ya, 2y. Nah, boleh dicoba dengan fyx. Sama nggak menghasilkan 2y? Kalau fyx berarti diturunkan terhadap x ya. Oh, sama ya, 2y ya. Ini 2y. Nah, udah. Ini kita dapat ya contoh yang turunan campurannya tidak 0. Selanjutnya, alat ujinya sudah bisa kita tuliskan ya. Alat ujinya adalah dxy. dxy itu fxx berarti minus 12 ya. Dikali fyy-nya 2x min 6 ya. Nah, dikurangi yang campurannya fxy. fxy berarti 2y dikuadratkan jadi 4y kuadrat. Oke. Nah, mau disederhanakan atau enggak silahkan aja. Kalau saya biarkan aja kayak gini ya. Nah, sekarang kita uji ya. Kita uji yang pertama ya. Di titik 00. Berapa nilai D di titik 00? Nilai D di titik 00 berarti minus 12 ya. Dikali kalau X-nya 0 berarti minus 6. Ya, dikurangi 0. Hasilnya adalah 48. Ya. Hasilnya 48. Nah, kalau fxx-nya kan minus 12 ya. Fxx-nya minus 12. Berarti Bapak, ya, 12 kali 6, 72 ya? oh iya, 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 iya. Iya. Benar, benar. Makasih, makasih. Iya, Pak. Oke. Berarti saya nggak sendirian ya. Takutnya sendirian ya. Nggak ada yang ngingetin. Makasih ya. Jadi ini sama dengan 72. Oke. Nah, sebetulnya secara angka itu nggak penting. Yang penting itu adalah tandanya. Positif atau negatif. Ya. Nah, kemudian fxx minus 12 negatif ya. Nah, berapapun xy-nya, berarti di 00, nilai fxx juga sama dengan minus 12. Apa yang bisa disimpulkan dari titik 00? Jadi titik 00
merupakan titik 00 merupakan ekstrim ya. Ekstrimnya berupa karena x-nya negatif berarti berupa titik maksimum ya, titik maksimum. Nah, sebetulnya ini redaksinya kurang tepat ya. Harusnya titik 00 ini memberikan nilai maksimum. Kalau titik maksimumnya sendiri harus x, y, z ya. Ini aja. Nah, ini kalau ini kurang tepat ya, udah gini aja lah, biar biar benar sekalian ya redaksinya. Jadi titik-titik 00 ini memberikan nilai maksimum, memberikan nilai nilai maksimum lokal ya, memberikan nilai maksimum lokal. Kalau titiknya sendiri berapa? Titik maksimum lokalnya. Jadi titik maksimum lokalnya sudah pasti XY-nya 00 ya. 00. Nah, kalau X dan Y-nya 0, berapakah nilai F-nya? Nilai F-nya berarti kalau semuanya 0, 0 ya? Benar nggak? 0 ya? Oke. Berarti eh, titik maksimum lokalnya adalah 0, 0, 0. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua itu lupa lagi ya titik titiknya. Oh, 3 minus 6 ya. 3 minus 6. Sekarang kita uji dengan yang kedua ya. Yang kedua. Berapakah nilai D di 3, minus 6? Tadi nilai D-nya itu minus 12 kali 2X min 6 ya. Jadi minus 12 dikali 2X min 6. 2X min 6. 2X, X-nya itu 3 kan? Min 6. Dikurangi fxx. Fxx kuadrat berarti fxy kuadrat ya. Berarti 4y kuadrat ya. Dikurangi 4y kuadrat. Y-nya kan minus 6 ya. Berarti 4 dikali minus 6 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Ini udah kelihatan ya. Ini tuh 0. Maka hasilnya adalah minus 4 dikali 36. Berapakah 36 dikali 4? Minus 144 ya. Benar ya? Minus 144. Negatif ya? Negatif. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya titik 3, minus 6. Nah, kalau mau dicek berapakah nilai ininya ya, nilai F-nya? Kalau X-nya 3, Y-nya minus 6. Berarti mana ya nilai 3 minus 6 berarti 3 kali minus 6 kuadrat. Berarti 3 dikali 36 ya. 3 dikali 36 berapa? 108 ya. 108 dikurangi 6 dikali 9. 54 ya. Berarti 54 tuh. Dikurangi 3Y kuadrat. 3Y kuadrat itu 3 kali 36 ya. Berarti minus 108. 54 dikurangi minus 108. Berarti minus 54 ya. Nah, berarti titiknya minus 54. Nilainya ya. Jadi 3, minus 6 minus 54 itu adalah titik pelana. Kenapa titik pelana? Ya, karena D-nya negatif. Ya, semoga jelas. Nah, bagaimana dengan titik 3,6? Bagaimana dengan titik 3,6? Kalau
3,6 berarti minus 12 ya. Dikali 2 kali 3 ya. Dikurangi 6. Sama dengan yang di atas ya. Dikurangi 4 kali 6 kuadrat. Ini mah sama ya nilainya. Nilainya sama dengan minus 144. Tandanya negatif. Berarti statusnya sama ya. Statusnya adalah titik 3,6. Nah, cuman belum tahu ya nilai Z-nya. Kalau 6, Y-nya 6 ya. Kalau Y-nya 6, berarti jadi 3 ya. 3 kali 6 kuadrat ya. Dikurangi 6 kali 3 kuadrat. Dikurangi 3 kali 6 kuadrat. Kayaknya sama dengan yang tadi ya. Itu minus 54 ya. Minus 54. Iya, betul. Ini kan saling menghilangkan ya. Ini kan saling menghilangkan. Jadi minus 54, betul. Jadi hasilnya baik 3 min 6 min 5 per, min 54 maupun 36 min 54 ini merupakan titik pelana juga. Begitu. Jadi kesimpulannya apa? Dari 3 titik kritis ini, 2 titik pelana dan 1 adalah titik maksimum lokal, yaitu di 0, 0, 0. Oke. Oke, itu mungkin yang dapat disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Aman deh. Aman? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau aman. Semoga aman ya, pas ujian juga aman. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk hari ini. Kan waktu hari Senin juga saya mengatakan, hari terakhir ini saya lebih banyak ini nerima pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah ya. Saya stop recording ya.